dua minggu, udah 2 minggu, 3 minggu terakhir ini ya, 3 minggu ya, 9, 10, 11. Nah ini kita perkuliahan ke-12 ya. Nah kita mempelajari tahapan-tahapan pengiriman jurnal secara online, apa yang harus dipersiapkan ya, apa yang harus dipersiapkan. Nah, tentunya kita tidak belajar tentang bagaimana kita menulis jurnal, tetapi hal-hal yang harus kita persiapkan kalau kita ingin mengirim jurnal. Nah, saya buat contoh di 2 jurnal yang cukup bergengsi, ya, satu JACS, satu lagi Science Direct atau Elsevier. Nah, demikian juga untuk penulisan daftar pustaka, ya, kita akan pelajari dari beberapa cara gitu. Yang pertama ini kita pelajari memakai ACS style, berarti American Chemical Society. Nah, tentunya saya tahu kalian sudah mempelajari APA ya, metode APA ya. Nah, ini metode APA dengan ACS ya, ACS style ini berbeda dengan apa? Kalau APA itu kan dia berdasarkan alfabet ya, alphabetical order. Nah, sementara kalau misalnya ACS ini dia number, jadi dia angka gitu ya. Nah, kalau misalnya berarti kalau yang APA itu kita melihat listnya itu kalau misalnya pengarangnya itu dari huruf A, nah berarti dia dari A awal-awal. Tapi kalau ACS ini berdasarkan nanti urutan di mana kita mensitasi pekerjaan orang tersebut. Ya, jadi sedikit berbeda dan dia penomoran di teks itu, di manuskrip itu dia penomoran. Jadi kita tidak perlu sebut siapa namanya di situ, tapi hanya nomornya. Nah, nanti di reference-nya baru kita lihat nomor 1 itu korespon ke literatur yang mana. Nah, jadi ini pendahuluannya ini berarti metode yang akan kita pelajari hari ini dia dikembangkan oleh American Chemical Society, jadi himpunan kimiawan yang ada di Amerika. Ya. Nah, jadi makanya khusus untuk penelitian di bidang kimia. Jadi makanya rata-rata misalnya kalau kalian misalnya nanti suatu saat akan bersekolah ke luar negeri, gitu misalnya ya. Nah, berarti kalau kalian ambil jurusan kimia, nah ketika kalian menulis tesis atau disertasi kalian, biasanya kalau di bidang kimia lebih diinginkan mengikuti metode ACS ini, daftar pustakanya. Nah, jadi tapi gampangnya juga ya, biasanya kalau menulis disertasi gitu, kita menulis tidak hanya disertasi, manuskrip ataupun tulisan yang membutuhkan banyak citasi. Nah, itu biasanya banyak para saintis ini ya, atau para siswa atau orang-orang yang bergerak di bidang sains ini, mereka memakai namanya EndNote. Nah, EndNote itu software. Nah, software yang membantu kita untuk mengcompile reference yang kita punya. Nah, jadi kita cukup misalnya kita download RIS ya, RIS file dari setiap jurnal yang mau kita citasi. Nah, nanti kita upload series ini ke software EndNote itu. Nah, otomatis nanti kalau kita citasi si software itu dengan memakai EndNote, nanti si EndNote yang akan mengcompile reference kita. Jadi lebih gampang. Jadi kita nggak perlu mengetik reference ini kalau kita memakai EndNote. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, EndNote itu berbayar, ya. Nah, karena berbayar ya tentunya tidak semua orang mampu ya, karena terakhir saya beli EndNote itu sekitar $120, itu pun 3 tahun yang lalu, tahun 2019. Saya nggak tahu naik apa enggak ya. Nah, jadi cukup mahal. Nah, karena itu ada beberapa
cara juga kita bisa pakai namanya Mendeley. Ya, Mendeley. Nah, Mendeley ini dikeluarkan oleh, kalau nggak salah, Science Direct ya. Nah, kalau nggak salah, nggak dikeluarkan oleh Elsevier. Nah, itu gratis ya. Tentunya mungkin kalian di mata kuliah Tilda sudah kalian pelajari itu ya. Nah, jadi ini sekedar informasi. Kalau kita memakai software yang seperti itu, kita nggak perlu ketik reference kita. Ya, apalagi misalnya kita mau menulis disertasi ya, atau menulis skripsi. Nah, menulis skripsi itu kan biasanya kita paling nggak 80, 70 reference kita ya. Nah, jadi kalau kita misalnya tadinya menggunakan software seperti ini, kita cukup mengumpulkan RIS file dari si reference yang kita citasi tersebut ya. Nah, di sini citasi ini ada terdiri dari dua bagian ya. Nah, bagian pertama itu namanya kutipan dalam teks atau dalam bahasa Inggrisnya in-text citation. Nah, in-text citation inilah di situ kita buat identifikasinya. Nah, jadi kalau misalnya ACS ini berarti kutipan dalam teksnya atau in-text citation-nya dia menggunakan angka. Ya, angka. Beda dengan APA. Nah, APA itu biasa kan nama pengarang, baru mungkin tahun terbit ya. Nah, tapi kalau misalnya ACS ini, nah kita hanya identifikasinya angka. Nah, baru bagian kedua dari citasi itu itulah daftar referensinya yang biasanya terletak pada halaman akhir dari manuskrip kita. Ya, nah disitulah misal angka 1 refer ke referensi yang mana, angka 2 refer ke referensi yang mana gitu. Nah, di daftar referensi itu lengkap siapa nama pengarangnya, apa judul manuskripnya, referensinya. Nah, baru diterbitkan di jurnal apa, tahun berapa, volume berapa, baru halaman berapa. Nah, jadi makanya di sini setiap kutipan atau citation ini terdiri dari dua bagian ya. Ada in-text citation atau daftar referensi atau reference. Kenapa semua jaringannya ini? Badai lah, yang satu laptop rusak, yang satu badai, yang satu pemadaman listrik ya. Kenapa kok kayak gitu semua satu kelas ini? Ya? Memang nggak ada kameranya tiba-tiba, Bu. Ada yang ini tempat saya sedang badai. Badainya gimana? Badai puting beliung. Baru ada ini pemadaman lampu, jaringan tidak stabil. Oke. Actually, I don't care if you guys on cam or not. Yeah, I don't care. It's up to you. If you want to learn, it's up to you. If you don't want to learn, it's up to you. Okay? I don't care. I don't care. Okay? You don't have to ask permission from me if you want to off cam or on cam. Okay? I don't care. Okay. Nah, apa yang perlu dikutip? Kata-kata yang tepat. Ya, misalnya kita mau mengutip misalnya bagian dari jurnal atau buku. Atau misalnya ketika kita melakukan penelitian itu, misalnya kita mau menggabungkan, maksudnya membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Nah, jadi berarti kan kita perlu meringkas ya pekerjaan orang lain tersebut. Nah, itu perlu kita kutip. Nah, atau misalnya kalian misalnya skripsi ternyata misalnya kalian bekerja dengan fakulti yang penelitiannya sudah established. Misalnya kalian pembimbingnya Prof. Manihar yang penelitiannya sudah established. Nah, berarti kalau penelitiannya sudah established, then you have all the previous work that you need to cite, right? Because your work is a continuation from previous student. Okay, so that's why here penggunaan karya siswa lain, baru kalian di situ kalian harus citasi. Ya, makanya sebenarnya kalau kalian
dengar juga penjelasan dari Pak Jai gitu. Pak Jai sebenarnya berharap gitu kalian mensitasi pekerjaan kakak-kakak kelas kalian. Kenapa? Karena berarti kalau kalian mensitasi pekerjaan kakak-kakak kelas kalian kan berarti kan sitasi H indeks dari kakak kelas kalian misalnya meningkat. Nah, otomatis berarti misalnya skripsi itu lebih jadinya diakui gitu ya. Nah, jadi makanya kalau contohnya nanti kalian suatu saat sudah mulai penelitian dan bekerja dengan fakulti yang risetnya sudah established ya seperti Prof Manihar, nah berarti kan kalian melanjutkan pekerjaan kakak kelas kalian. Nah, kalian mungkin ada beberapa bagian yang kalian harus sitasi dari kakak-kakak kelas kalian. Nah, atau ini penggunaan karya penulis sebelumnya. Nah, ini misalnya contohnya kita melakukan penelitian. Nah, seseorang sudah melakukan tahap pertama dari penelitian tersebut. Nah, kita melakukan tahap kedua. Nah, otomatis tentunya kita harus menyebutkan karya penulis yang tahap pertama. Nah, itu jadi kita harus juga mensitasi itu. Nah, juga misalnya seperti ini. Kita melakukan penelitian, misalnya penelitiannya itu yang ada kaitannya dengan analisa data, gitu ya. Nah, ketika misalnya kita menganalisa data, ada data standar. Nah, data standar itu misalnya kita ambil dari web. Nah, contohnya webnya web NIST ya. Nah, NIST. Nah, di web NIST itu kan banyak data-data standar. Kalian mau data apa aja ada di situ. Nah, jadi ketika kalian melakukan eksperimen, misalnya kalian mau membandingkan hasil kalian dengan hasil standar yang menyatakan bahwa misalnya sintesis kalian itu mendekati dengan hasil standarnya, misalnya contohnya. Nah, jadi kalian cantumkan nilai dari nilai yang kita dapat dari web NIST ini, ya. Nah, jadi otomatis kalian harus memasukkan NIST ini di daftar pustaka kalian. Ya, jadi makanya di sini situs web bisa, jurnal, buku, jadi tidak melulu jurnal. Ada juga mungkin kalian misal membaca buku, ya membaca buku. Nah, dari buku itu mungkin kalian dapatkan metode yang bisa misalnya membantu kalian melakukan sintesis gitu misalnya contohnya. Nah, jadi buku juga bisa. Oke. Ya, jadi inilah yang kita perlu kutip. Ya, jadi nggak sembarangan. Nah, seperti saya kan, saya kebetulan kimia fisika, ya kan, kimia fisika, tapi spesifiknya surface science, kan, surface science. Nah, katalisis ya. Nah, jadi ketika misalnya saya mau melakukan penelitian saya itu, ya, nah saya ada melakukan perhitungan termodinamika. Nah, ketika saya melakukan perhitungan termodinamika, nah, data-data standar itu saya sitasi dari buku dari buku yang mengcompile data-data termodinamika, ya. Nah, jadi makanya bisa dari buku, jurnal, ringkasan pekerjaan orang lain. Nah, ada juga penyebutan ide orang lain. Tentunya penyebutan ide ini mungkin yang mungkin sudah contohnya sudah dipaten, sudah hak paten. Nah, hak paten itu pun bisa kita sitasi. Ya, misalnya ada satu metode yang sudah dipatenkan. Nah, kita memakai metode tersebut untuk penelitian kita, ya. Nah, jadi kita bisa patenkan. Jadi kita bisa sitasikan hak paten tersebut. Nah, baru sekarang bagaimana cara memformat kutipan dalam teks. Nah, dia ada 3 metode. Yang pertama itu dia angkanya superscript, berarti dia di atas ya. Nah, seperti pangkat. Nah, dia ada juga italic number. Nah, berarti italic number itu dia angkanya tulisannya dalam bentuk italic. Nah, ada juga dia author name and publication year. Nah, jadi ada tiga metode. Dia bisa superscript number, dia bisa italic number, nah dia bisa author name and publication year. Ya. Nah, berarti kalau misal yang superscript, ya, berarti kalau angka di atas itu
kita letakkan di akhir informasi yang dikutip. Ya, ini contohnya. Air berfluorida serta berbagai produk fluorida seperti pasta gigi menyediakan ion fluorida yang diperlukan untuk remineralisasi. Titik baru angka superscript. Nah, berarti yang ini, yang kalimat yang ini kita citasi dari suatu paper gitu misalnya. Nah, jadi kalau JACS itu, kalau IACS itu dia seperti ini, titik baru superscript number, ya. Nah, sekarang kalau APA dia nggak seperti ini, ya kan? Nah, kalau APA seperti apa? Misalnya contohnya, ada nggak ya bisa kasih tahu saya? Kalau APA seperti bagaimana kalau kutipan dalam teks? Izin, Bu. Bagaimana? Pertama nama pengarang, terus tahun, terus judul, baru. Di sini, di dalam teksnya. Di dalam teks sudah seperti itu. Izin menjawab, Bu. Pertama nama belakang penulis baru koma tahun. Nama belakang penulis koma tahun. Itu kalau dalam teks ya. Nah, dia itu kalau APA. Nah, jadi makanya nanti ketika di daftar referensi, kalau di APA itu diurutkan berdasarkan alphabetical ya, alphabetical order. Nah, tapi kalau misalnya yang ACS ini, yang superscript ini, nah ini misalnya 1, berarti nanti yang nomor 1 itu yang citasi yang kita ambil tentang ini. Ya, oke. Nah, jadi kalau nomor superscript itu pertama dia bisa di akhir informasi yang dikutip, seperti ini contohnya. Nah, kedua, dia bisa juga di dalam informasi yang dikutip. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya contohnya ternyata pengarang yang nomor 1 ini namanya Rakita. Nah, jadi Rakita, baru kita buat superscript ini 1, menyatakan bahwa air fluoridated serta berbagai produk fluorida seperti pasta gigi menyediakan ion fluorida yang diperlukan untuk remineralisasi. Nah, jadi beda. Kalau ini kan, yang ini ketika di akhir informasi, ya, ketika kita tidak menyebutkan nama pengarang, kita bisa taruh di akhir informasi. Nah, tapi ketika kita menyebutkan siapa nama pengarangnya, nah, angka superscript ini kita taruh di dekat nama pengarang ini. Nah, jadi makanya yang angka superscript ini, penandaan angka superscript ini bisa 2 macam ya. Nah, pertama bisa di akhir seperti ini. Nah, kedua dia bisa di dalam kalimatnya. Nah, di dalam kalimatnya berarti ketika misalnya contohnya kita menyebutkan nama pengarangnya di awal ya. Nah, misalnya kalau misalnya yang seperti contohnya lah, kalian misalnya menyebutkan nama pengarang. Nah, kalau pengarangnya misalnya lebih dari 1, bagaimana? Pakai apa? Izin, Bu. Ya. Pakai dan atau DKK, Bu. Dan atau DKK. DKK biasa misalnya kalau lebih dari 1, ya kan? Atau kalau 2 aja misalnya Rakita dan misalnya siapa gitu ya. Nah, kalau dan itu kan berarti kalau 2 aja. Tapi kalau DKK lebih dari 1. Oke? Nah, jadi inilah nomor kalau kita memakai angka superscript. Nah, baru ada italic number. Nah, italic number itu bisa juga at the end of the cited information atau within the cited information. Ya. Nah, ini adalah contohnya, sama aja ya. Ini kata-katanya yang sama dengan yang tadi ya. Cuman bedanya dia angka yang italic tapi pakai kurung dan dia bukan superscript. Ya, dalam kurung aja. Nah, baru di sini dia bentuknya italic. Nah, sama juga Rakita ya kan, Rakita disebut nama pengarangnya. Nah, jadi within the cited information ya.
Nah, jadi satu states that fluoridated water as well as various fluoride products such as toothpaste provide fluoride ions necessary for remineralization. Oke, jadi sama sebenarnya pada cuma bedanya ini dia subscript, superscript ya. Nah, kalau yang ini dia italic. Ya. Jadi satu superscript, yang satu italic. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut. Nah, sekarang author name and publication year. Jadi bisa juga kita langsung memakai nama pengarang dan tahun. Ya, nah ini contohnya. For two authors use N. Nah, contohnya Rakita and Smith. For more than two author use et al. Nah itu et al itulah yang DKK tadi dan kawan-kawan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita pakai et al. Nah contohnya Rakita et al. Titik. Ya. Nah, ini bahasa Latin yang menyatakan lain-lain gitu ya. Nah, jadi makanya tadi bisa superscript number, bisa italic number, nah bisa juga author name and publication year. Nah ini contohnya. Contohnya at the end of cited information ya, sama ini kata-katanya cuma disebut Rakita, 2004. Nah inilah yang seperti APA tadi, ya kan? APA tadi seperti ini. Atau within the cited information. Nah kalau within the cited information di sini, nah kita udah sebutkan nama pengarangnya. Nah cukup di akhir ini kita sebutkan aja tahun berapa dipublikasikan. Ya. Tahun berapa dipublikasikan. Nah, cukup seperti itu. Nah. Oke. Nah, sekarang kita how to format reference list. Nah, jadi sekarang rinciannya, daftar pustakanya gitu ya. Nah, bagaimana kita mau memformatnya? Nah, berarti daftar referensi ini kita harus secara lengkap tuliskan ya. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang membaca paper kita tidak mengerti ada satu bagian, nah ketika dilihat kita mensitasi suatu paper tentang bagian tersebut, nah orang itu bisa langsung cari paper itu supaya dia mengerti bagian yang membingungkan bagi dia tersebut ya. Nah, mungkin ketika kita mengubah kata-katanya dalam proses citasinya mungkin ada yang membingungkan ya. Kan kadang-kadang kan kita nggak boleh bulat-bulat gitu, misalnya ada paper, kita senang lah idenya ini. Nah kan nggak boleh bulat-bulat kita copy paste gitu di paper kita. Nah kita harus rephrase ya kan, istilahnya rephrase. Kita harus kalimatnya kita jangan gunakan kalimat yang bulat-bulat dari paper tersebut. Nah mungkin dalam proses kita rephrase itu membuat pembaca bingung. Nah tapi kan kita walaupun kita sudah rephrase, kita tetap menyatakan bahwa kita ambil dari paper yang Rakita tadi contohnya. Nah, berarti kan orang langsung tahu, oh ya ini Rakita. Nah, kan di daftar pustaka itu kan nanti lengkap kita buat jurnal apa, tahun berapa. Nah, jadi orang pembaca dengan gampang bisa mencari. Ya. Nah, di sini yang harus kita masukkan komponennya adalah pertama author-nya, pengarangnya, ya. Nah, ada juga editor. Kalau buku biasanya editornya harus kita masukkan. Ya. Baru ada publication date. Nah, ada publication information. Nah, publication information itu misalnya contohnya jurnalnya apa? Atau kalau buku itu misalnya penerbitnya siapa? Ya. Nah, atau volume berapa? Halaman berapa? Nah, semua itu harus kita cantumkan di daftar referensi. Nah sekarang ini general guideline-nya. Pertama start new page
for the reference list. Berarti kalau daftar pustaka itu biasanya kita buat di halaman yang baru, ya. Nah, kita biasanya gunakan apakah center atau left justify, ya, left justify. Nah, baru kita gunakan hanging indent. Ada yang tahu kira-kira hanging indent itu seperti apa? Hah? Hanging indent itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Hanging indent. Seperti apa hanging indent itu? Ada yang bisa beritahu saya? Hanging indent itu seperti apa? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu yang seperti apa hanging indent itu? Nah, ini saya share satu skripsi dari kakak kelas kalian. Ya, hanging indent itu seperti ini, ya kan? Kalau kalian lihat ini kan dia ini apa? APA, ya kan? Nah, dia berdasarkan alphabetical. Nah, tapi baris kedua dari daftar reference ini dia tidak di bawah yang ini, tapi dia masuk ke dalam. Nah, inilah namanya hanging indent. Ya, jadi dia nggak rata dia di sini kan? Kalau kalian lihat nggak rata, tapi yang ini dia masuk ke dalam baris kedua dan ketiga. Sama juga yang ini baris kedua, tiga, empatnya dia masuk ke dalam. Nah, tapi antara satu reference dengan reference yang lain dia rata ini, ya kan? Nah, tapi hanya baris kedua, ketiganya dia harus masuk ke dalam. Nah, itulah hanging indent, ya. Oke, udah jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Dan ya, bisa kita buat, ya. Jadi use a hanging indent to correctly format your reference list. Indent all lines in a reference entry except for the first line. Jadi hanya baris pertama dia yang tidak hanging indent. Baris pertama dia benar-benar di paling pinggir gitu ya. Tapi antara satu reference dengan reference lain, nah baris pertamanya itu harus sama ya, sama sejajar. Nah, tapi baris kedua ketiganya dia harus hanging indent. Nah, ordering the reference list. Nah, ini tadi yang beda dikit ya. Nah, jadi kalau the order of your reference list depend on what kind of in-text citation you use. Jadi makanya bagaimana urutan dari daftar pustaka itu bergantung kepada bagaimana formatnya yang kita gunakan di sitasi dalam teks. Ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan author atau date, berarti kita gunakan alphabetical order, ya, tapi by last name. Ya. Jadi contohnya misalnya nama saya Elfrida Ginting, ya. Nah, saya itu tidak akan dibuat di E. Nah, kenapa? Karena kan nama akhir saya Ginting. Nah, berarti ketika mau mensitasi pekerjaan saya, nah nama saya ditaruh di G. Karena ini alphabetical order by last name. Ya, misalnya contohnya Gilbert Daniel. Nah, Gilbert Daniel ada last name-nya enggak? Ada marganya enggak misalnya? Nggak ada, Mem. Nggak ada marga kan? Nah, berarti karena Danielnya itu nama akhir, berarti Daniel G. Nah, berarti nanti Daniel kalau misalnya Daniel punya paper, ya, Gilbert punya paper, nah bukan di G-nya nanti nama Gilbert ditaruh, tapi di D-nya karena last name-nya Gilbert adalah Daniel, ya. Nah, jadi makanya kalau kita gunakan author atau date, ya, nah kita pakainya alphabetical order, berarti urutannya berdasarkan alfabet, tapi
yang diikutkan adalah last name. Ya, last name. Nah, tapi last name-nya pun last name of the first author. Jadi pengarang pertama, ya. Nah, makanya kita agak beda dengan kalau matematika. Kalau misalnya kita di kimia, ya kan, ada istilahnya first author, ada istilahnya corresponding author. Nah, first author itu yang mayoritas berkontribusi pada paper tersebut. Ya. Nah, kalau di matematika dia itu tidak ada istilah first author. Nah, yang ada hanya corresponding author karena mereka meletakkan nama dari pengarang itu berdasarkan alphabetical order, ya. Oke, nah saya tunjukkan contohnya. Biar kalian ngerti perbedaan antara kita mahasiswa kita peneliti kimia atau matematika, ya. Nah, ini saya tunjukkan apa maksud yang saya bilang tadi, ya. Nah, kalian ada lihat kan? Nah, ini paper. Nah, di paper ini, ya kan? Nah, di paper ini nama pengarangnya kan. Nah, ini kan ini penelitian dalam bidang kimia. Nah, pengarangnya kan ada 1, 2, 3. Nah, ini 1 ada tanda kayak asterik gitu ya. Nah, ini berarti yang Jingzhou ini dia adalah corresponding author. Nah, kalau di bidang kimia berarti di sini pengarang pertama first author adalah si Elfriede Ginting ini, ya. Nah, sementara Jingzhou ini adalah corresponding author. Nah, berbeda dengan misalnya penelitian di bidang matematika. Kalau penelitian di bidang matematika dia alphabetical order di author list-nya itu. Ya, jadi dia berbeda. Jadi itu perbedaan antara setiap bidang gitu ya. Jadi makanya walaupun sama-sama science ya, tapi agak ada perbedaan di peraturannya. Oke. Nah, makanya kalau misalnya di penelitian di bidang matematika, kita nggak bisa bilang, oh siapa first author-nya, nggak bisa. Yang ada itu cuman hanya corresponding author. Karena mereka bukan berdasarkan siapa yang berkontribusi, tetapi berdasarkan alphabetical order, di author list-nya ya. Nah, kita lanjut. Nah, itu tadi kita berbicara kalau misalnya di ordernya, urutannya itu, ya kan, kalau kita memakai author date, nah berarti dia alphabetical order, ya. Nah, alphabetical order by last name of the first author, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai numerical atau angka, ya, apakah itu superscript atau italic? Nah, berarti itu ordernya numerical order. Jadi siapa nomor yang pertama kita citasi, itulah nomor 1 di reference list kita, ya. Nah, ini ada contoh yang author date ini, misalnya Brown L, Brownfield G, Browning R. Nah, berarti kan ini nama akhirnya dulu, baru nama pertama, ya. Jadi last name-nya dulu, baru first name-nya, ya. Oke, jadi inilah ordering the reference-nya. Dan seperti itulah cara ordernya, urutannya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat formatting the reference component. Nah, bagaimana formatting the reference komponennya? Ya. Nah, pertama itu ya kalau untuk author, untuk pengarang,
invert the name of all author. Nah, masih balikkan ya. Berarti last name dulu baru dia first name ya. Nah, antara last name dengan first name itu kita harus buat koma. Ya, koma. Nah, antara satu pengarang dengan pengarang lain harus kita buat titik koma. Ya, semicolon ini kan titik koma. Ya, jadi makanya contohnya ini kan kita punya si pengarangnya J. Dillard dengan L. Ascent ya. Oh, PJ Dillard. Nah, berarti ini first name-nya itu P ya. Nah, PJ Dillard berarti ini P-nya ini middle name-nya, middle name-nya. Nanti berarti first name-nya itu J. Nah, jadi last name dulu, baru koma. Nah, first name titik baru middle name ya. Nah, ini berarti titik lagi. Nah, ini kan pengarang pertama misalnya contohnya. Nah, berarti masukkan pengarang kedua kita harus buat titik koma. Nah, titik koma Sen, koma L baru titik. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Misalnya contohnya. Nah, ini Guastelo, koma D, titik. Nah, titik koma Brown, koma S, titik. Nah, berarti ini satu pengarang, ini satu pengarang, ini satu pengarang. Nah, satu. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 pengarang. Nah, antara pengarang satu dengan pengarang yang lain, kalau kalian lihat ada titik komanya. Ya, ada titik komanya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kalau kita pakai software, ya, kita nggak perlu pusing mikirkan ini. Nah, kita download aja RIS, ya, RIS filenya, nah, kita masukkan ke EndNote-nya. Nah, ketika kita kan kita bisa koneksikan gitu misalnya antara Microsoft Word kita dengan EndNote kita, ya kan? Nah, jadi nanti si EndNote-nya yang langsung menaruhkan ya reference list itu di Word file kita. Ya, kemarin di Tilda ada diajarin nggak seperti itu? Di Tilda ada diajarin nggak? Ada nggak? Ada nggak diajarin pakai software dari reference? Nggak ada. EndNote kah, Mendeley? Ada, Bu. Ada. Ada Mendeley. Ada, Bu, tapi cuma Mendeley gitu. Pakai Mendeley ya, Mendeley kan? Nah, Mendeley itu berarti kan kalian harus download RIS file kan? Benar nggak? Benar. Benar. Sudah kalian download RIS filenya, baru kalian upload ke si software tersebut, ya kan? Nah, jadi ketika kalian mau mulai menulis manuskrip kalian, ya kan? Kalian harus koneksikan, ya kan? Si Word kalian itu dengan Mendeley, benar nggak? Benar, Bu. Otomatis citation yang sudah kalian kumpulkan itu, nah tercatat di daftar reference kalian ya. Nah, tapi kan tidak selamanya kita bisa memakai software kan, jadi makanya perlu juga kita pelajari bagaimana penulisannya ini. Jadi kita nggak sepenuhnya bergantung pada software. Oke. Nah, publication year. Nah, biasanya di sini dia dicantumkan publication-nya itu dengan huruf yang bold. Ya. Nah, inilah contohnya. Ada contoh di sini kan. Nah, dia tahun 2000 ya kan di publish-nya. Nah, si tahun publikasinya ini dibuat diketik dengan angka bold. Ya. Nah, jadi ini kalau kita bisa lihat apa aja. Nah, ini dia last name, nah, first name, middle name, last name, last name. Nah, antara satu pengarang dengan pengarang lain ada titik koma, ya kan, titik koma.
Nah, sesudah selesai kita tuliskan nama pengarang, ya kan? Nah, kita tuliskan judulnya, ya kan? Nah, baru kita masukkan di sini jurnal apa. Nah, kebetulan Journal of American Chemical Society. Nah, ini kalau yang ini jenis jurnalnya ini kalau yang lihat dia italic kan? Ya, italic. Nah, sesudah nama jurnal baru kita masukkan tahun publikasinya. Nah, tahun publikasinya ini kalau kalian lihat di sini dia bold angkanya. Nah, baru ini ada volume, ya, volumenya 122. Nah, baru ini adalah halaman. Ya, halaman. Jadi nama pengarang, judul dari paper karena ini kan untuk scholarly journal. Jadi untuk jurnal ya, scientific journal. Nah, baru dari jurnal apa, tahun berapa, volume berapa, halaman berapa. Jadi halaman yang paling akhir. Ya, nah inilah cara penulisan untuk scholarly journal. Ya. Nah, baru kalau misalnya contohnya non-scientific magazine and newspaper, ya, tulis aja give the exact date of publication. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita nggak perlu boldkan. Ya, Januari 2016 ya. Jadi kita hanya perlu bulan dan tahun terbitnya ya. Nah, biasanya ini kalau tadi kan di scholarly journal tahunnya itu kan bold dia kan, harus bold, dia harus gelap gitu ya ini. Tapi kalau untuk kita misalnya non scientific magazine ya, nah ini dia tidak perlu bold ya. Nah, kenapa kok kalian bertanya loh kok kenapa kok bisa non scientific magazine disitasi? Nah, biasanya kan penelitian-penelitian yang misalnya kita mau meneliti polusi, ya kan? Nah, polusi. Nah, misalnya kadar CO2 di udara, kadar CO2 di kota Beijing, kita bandingkan misalnya dengan kadar CO2 di Jakarta. Nah, berarti misalnya pernah dinyatakan di koran misalnya keadaan bagaimana polusi di Jakarta, di Beijing gitu misalnya contohnya. Karena itu berkaitan dengan jurnal kita, misalnya dengan manuskrip yang akan kita tulis, nah kita mau gitu mensitasi non-scientific magazine tersebut atau newspaper tersebut gitu ya. Nah, makanya kita cukup dengan menyingkatkan ya nama bulannya ya, enggak kita tulis Januari gitu, Jan aja, Jan. Nah, baru 2016 ya. Nah, baru kita bisa halamannya berapa ya. Jadi Januari 2016, nah koma, baru ada tahun lagi di sini. Nah, koma baru tuh page halaman berapa. Oke. Nah, ada juga untuk buku ya. Untuk buku yang kita mau sitasi, nah itu juga tahun dari publikasi buku tersebut kita tidak perlu bold. Nah, berarti kalau dari sini kita lihat tahun ini dalam bold kita tulis khusus untuk scholarly journal. Ya, khusus untuk scholarly journal. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Nah, untuk jurnal di sini. Berarti kalau misalnya kita menulis judul, ya, itu pertama itu capitalize the main word of the title and subtitles. Nah, do not use question mark and italic. Ya, jadi capitalize the main word of titles and subtitles. Nah, finish the component with a period. Baru italize journal titles dan abbreviate. Nah, ini makanya contohnya tadi kalau kita lihat kan jurnalnya ini kan J huruf besar, titik, AM, titik, chem, titik, sok.
titik. Nah, jadi makanya kita harus pilih huruf pertama dari setiap kata, dan kita tidak perlu menyebutkan jurnalnya. Misalnya kita tidak perlu buat Journal of American Chemical Society, tidak. Jadi kita singkatkan. Nah, ketika kita singkatkan, huruf pertamanya ini selalu huruf besar, ya, J huruf besar, nah titik, A huruf besar, M huruf kecil, nah titik, baru chem ini pun C huruf besar, ya. Tapi HEM dia huruf kecil. Nah, baru titik, S huruf besar, baru OC. Nah, jadi kita menuliskan jurnal sumber kita ini harus seperti ini. Ya, jadi huruf pertama dari setiap katanya itu harus huruf besar, ya. Dan kita tidak gunakan nama lengkapnya, kita singkatkan. Antara satu kata dengan kata yang lain kita taruh titik. Ya, kita taruh titik. Nah, kita coba lihat di sini. Katanya kita bisa lihat di Chemical Abstract Service Source Index. Nah, Chemical Abstract. Jadi kita lihat kalau kita misalnya copy, kita cek Google, ya kan? Apa yang kita dapat? Apakah misalnya list dari jurnal-jurnal, ya kan? Karena kan mana bisa kita tentukan semua gitu kan ya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ini saya cari yang nah, kalian bisa lihat di sini bahwa setiap jurnal itu ada cara kita menyingkatnya. Nah, ini contohnya lah. APPL.matter.interfaces. Jadi kalau kita mensitasi jurnal ini, nah kita harus menuliskannya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya Applied Material Interfaces. Ya kan, itu nama jurnalnya. Nah, tapi dia disingkat APPL.matter.interfaces. Nah, jadi banyak di sini kalau kalian cek nanti, dia bagaimana caranya kita menyingkatkan, abbreviatednya, singkatan dari banyak macam jurnal. Ya. Nah, ini contohnya lah. Akta kristalografi section ini kan, jadi seksi. Nah, baru titik 2 struct chem. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kan, misalnya suatu saat kan kalian misalnya penelitian PKM kalian benar-benar menakjubkan gitu, datanya bagus sehingga kalian bisa misalnya publish di jurnal yang Q1, ya. Nah, jadi kalian cari di sini, di data ini, di list ini. Nah, jurnal Q1 itu yang kalian publikasi itu, yang mau kalian submit papernya itu seperti apa, misalnya, ya, singkatannya, sehingga kalian tidak salah gitunya ya. Nah, jadi makanya di sini ada bisa kita lihat listnya sini. Nah, jadi banyak. Jadi baru analytical biochemistry. Nah, disingkat jadi anal biochem. Nah, jadi awal, kata-kata awalnya ini dia selalu huruf besar ya. Nah, antara satu kata dengan kata lain ada titik. Jadi anal titik biochem. Nah, baru ini ada juga analytical chemistry letters gini ya. Nah, jadi anal titik chem titik lat. Ya. Jadi nggak sembarangan kita bikin singkatannya ya. Nah, sudah ada aturannya.
Nah, aturannya itu namanya database-nya itu kita bisa lihat namanya CHAS. Ya, CHAS, ya. A division of the American Chemical Society. Nah, jadi CHAS ini provide abstract of article, index bibliography, substance, ya. Nah, baru yaitu abbreviation. Jadi makanya di sini abbreviation for publication index by CHAS. Nah, jadi nggak sembarangan kita menyingkatkan nama jurnal yang mau kita citasi itu, harus mengikuti yang ini. Ya, ada peraturannya. Gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ngerti kan? Gila ya, gampang lah ini sama kalian kan. Kalian kan anak-anak pintar. Gampang lah ini sama kalian kan. Oke. Nah, baru ini contohnya lah ya kan, example. Nah, nama pengarang ya, diawali dengan nama akhir, Caruso, ya Caruso RE. Nah, antara satu pengarang dengan pengarang lain ada semikolon atau titik koma. Nah, baru ini dia judulnya. Nah, kalian lihat di sini. Jurnalnya dari mana? Chem-Matter. Ya, Chem-Matter. Italic dia. Nah, baru C-nya huruf besar, meternya huruf besar. Antara chem dengan meter itu ada titik. Ya kan? Nah, baru ini kita lihat ini kan scholarly journal ya, scientific journal. Nah, berarti makanya tahunnya ini dia bold. Ya, bold tahunnya ini. Nah, ini dia volumenya berapa. Nah, baru nih halamannya, baru titik. Ya, jadi ingatnya cara menghafalnya gampang ya. Nama pengarang, ya kan? Judul, nah, baru jurnal apa, tahun berapa, nah, baru volumenya, baru halamannya. Nah, ketika nama pengarang berarti ingat aja dia last name, baru koma, dia singkatan dari first name dengan middle name, ya. Baru antara satu pengarang dengan pengarang lain ada titik koma. Ya, nah baru untuk apa namanya di bagian akhir dari si title ini kita buat titik, ya. Di bagian jurnal juga kita buat titik. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini antara tahun dengan volume dengan halaman, ya koma, ya. Jadi 2001, 13, 400 sampai 409 ya. Nah, jadi kalau di sini kita bisa kalian bayangkan kalau kalian punya 100 reference di skripsi kalian. Nah, kalau kalian nggak pakai software, capek kali kerjakannya. Belum lagi nanti membenarkan yang dalam in-text-nya. Nah, makanya saya sarankan kalian pakai softwarenya, ya. Kemarin sudah belajar kan di Tilda? Pemakaian softwarenya kan? Software Mendeley-nya. Belajar kan? Hah? Sudah belajar belum? Belum, Bu. Belum. Jadi cuma dikenalkan aja. Tilda dikenalkan aja tapi belum ajarkan bagaimana cara memakainya gitu. Iya, Bu. Kalian udah mendownload itu di semua kalian punya laptop nggak sih? Punya, Bu. Punya ya, punya laptop kan? Nah, kalian sudah download Mendeley-nya? Belum, Bu. Belum. Belum. Gratis ya. Kalian bisa download kan? Nah, coba ini aja kita buat. Coba kalian download, barangkali pelajaran kita selanjutnya kita belajar aja itu ya, biar berguna untuk kalian. Karena kan saya bayangkan kalau misalnya skripsi, kalian misalnya nggak pakai software, aduh bisa gawat ya. Nah, salah titik koma aja udah salah ya kan. Nah, belum lagi yang dalam paragraf ya. Nah, jadi coba kalian ingatkan saya
Nah, jadi kan kita minggu depan libur nih kan. Nah, libur Lebaran kan. Nah, sesudah libur ini coba kalian download Mendeley itu. Nah, sama-sama kita explore ya. Bagaimana? Nah, kalian tahu cara mendownload RIS file dari paper-paper itu? Tahu nggak? Tahu nggak cara mendownload RIS filenya? Nggak tahu ya? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ya, namanya kita belajar kan. Saya nggak harap kalian tahu semua kan. Namanya kalian masih student kan. Nah, jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu. Coba itu yang kita pelajari. Kalau memang benar kalian di Tilda belum dipelajari kan? Belum? Belum, Iya, Mem. Bu. Belum, Bu. Tugas kita ya 2 minggu lagi itu yang kita pelajari. Oke? Ya. Sampai di Oke, sini Bu. enggak? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini satu lagi. Kita akhiri ya perkuliahan ini sampai